dan itu memang sengaja dilarung, memang sengaja dibuang. Berarti pusaka kalau udah dibuang kan berarti udah gak berguna. Nggak berguna. Itu yang punya itu perempuan itu. Oh. Kalau dilihat dari lambang-lambangnya, termasuk panji-panji militer, pataka militer kerajaan Majapahit dulu kala. Ini namanya Trisula 4 naga. Kemudian Ini naga Baruna Trisula kembar. Ini untuk Panglima Angkatan Lautnya Kerajaan Majapahit, dilambangkan ini ada sertifikatnya. Ya, yang setahu saya ini simbol untuk pimpinan Kerajaan Majapahit, ini namanya Sang Padmanaba Wiranagari. Jadi ini lambang mahkotanya, ini payungnya untuk mengayomi warga masyarakatnya kerajaan zaman dulu. oke, kemudian Jadi yang terakhir yang ada lambangnya gede jelas, lambangnya lambang kerajaan Majapahit. Ini Sang Dwijanaga Nareswara. Ini dulu kalau nggak salah ini di atas mata tombak, sininya bendera kerajaan, sininya bawahnya. Dan yang pegang juga nggak main-main, langsung Panglima Mahapatih Gajah Mada. untuk bobotnya sendiri berapa kilo itu Pak kira-kira menurut prediksi Pak? Ini kalau prediksi bisa 15-10 kiloan. Kalau yang ini masih misteri ini yang jelas jenis bajra. Bajra ini, modelnya. Dan semuanya memang ini berbau kerajaan dari timur Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam semesta raya. Ketemu lagi dengan kita Misteri Jawa Entertainment. Dan kali ini kita akan bahas tentang penemuan pusaka atau benda pusaka peninggalan kerajaan Majapahit. Katanya sih, cuman kita belum tahu aslinya kayak apa. Sebelumnya kita tonton dulu videonya, nih videonya. Naga runcing, naga rencong, dan masih banyak jenis-jenis lainnya. Tanggal 12 hari Selasa tahun 2021. Oke, menurut Mas Huyun, tadi kan udah lihat videonya kan. Ya, Menurut Mas Huyun itu apa benar itu benda pusaka peninggalan Majapahit atau gimana menurut Mas? kalau menurut saya itu apa ya, benda itu kan benda pusaka, apalagi peninggalan Majapahit itu pasti kan sangat sakral. Iya. Dan dipercaya dulu itu sangat sakti, memang itu dibuat untuk simbol-simbol apa ini, simbol-simbol sebuah. Kalau sekarang itu semacam Divisi-divisi ya beda divisi, beda itu pusaka pusakanya itu ya. Itu cuma perlambang dan itu memang dipercayai sangat sakti. Nah, dan itu pun yang megang bukan sembarangan Sembarangan prajurit orang. ya. Iya, bukan. Karena itu sangat sakral sekali dan sangat sakti. Itu kalau menurut saya nggak mungkin terbengkalai seperti itu, dan ujuk-ujuk ada kan Nah, gitu ditemukan kan. pun sebanyak itu ya kan. Iya. Terus kan Masa benda ujuk-ujuk pusaka loh, ini pusaka ujuk-ujuk muncul sendiri. Tempatnya ngumpul, saja ya. jadi satu di tempat itu. Iya. Kan. Memang bercacaran, cuman kan di lokasi Di itu. lokasi itu. Dan kalau menurut pendapatku sih, ya emang itu memang benda pusaka. Cuman replika dari pusaka kerajaan Majapahit. Iya, duplikat. Cuman ya emang pusaka. Cuman kan mungkin dibuat ada setelah
kerajaan itu atau apa untuk Ya cenderung ke baru lah. baru ya. Memang kalau kita lihat dari fisik ya, ini fisik saja. Kalau benda itu kan terbuat yang apa ini ada 3 ya tadi ya, 3 yang Banyak khusus. banget ada keris. Iya kan kerisnya itu lain lagi. Itu yang memang setiap benda yang 3 itu khusus itu kan terbuatnya banyak kan dari logamnya itu kuningan sama tembaga. Kalau kita lihat tadi fisik Oh, ya, ya, yang seperti ditemukan itu ya? yang seperti apa ini ular Ada naga kembar yang ada terus tengahnya, ada lambangnya Surya Majapahit, ya, betul. dan yang seperti apa ini Trisula. trisulanya ada tadi ya. Iya, ada. Trisula sama seperti payung atau apa itu. Iya, betul. Itu kalau bahan dari logamnya sudah dari kuningan sama tembaga dan ketemunya juga di pinggir pantai kan, di Iya. mulut gua pesisir. Itu kalau memang itu terkubur lama sudah hilang. Sudah terbakar itu ya. Iya, sudah termakan Iya. oleh alam. Dan itu kalau kita logika itu aja. Tapi mungkin saja kalau memang itu benar pusaka yang dari Majapahit, peninggalan Majapahit, itu mungkin saja juga terlindungi dari sosok kodamnya atau apalah, atau memang pusaka itu dulu dianggap sakti. Kalau emang benar-benar pusaka yang sakti, itu pun Tempatnya jadi- saja di situ. nggak langsung ngumpul jadi satu kan, terus dilindungi entitas gaib juga. Ya, itu Dan pasti. Ngambilnya pun dengan ritual-ritual yang nggak Iya. mudah kan, gitu. Dan kalau kita itu kan yang dipercaya sekarang ya, yang dipercaya sekarang pusaka peninggalan Majapahit itu kan apa ini di era ini atau di zaman ini kan masih tetap di yang di museum Ada Belanda juga ya, ada. di Belanda aja, terus di Amerika, Amerika juga ada. Nah, itu yang dianggap sebagai pusaka yang asli. Padahal enggak. Ada itu Juga hanya itu duplikat. juga duplikat Iya. ya, betul. Dan itu bukan warisan Majapahit saja kan. Memang Majapahit cuma memarisi saja. Itu sebenarnya kan pusaka itu yang disebut Pataka itu kan. Itu warisan dari Singosari. Oh. Yang benar itu turun-temurun sampai di Majapahit. Nah, itulah. Dan nanti kalau memang sudah waktunya muncul, Ya muncul, tapi pasti tempatnya nggak mungkin di seperti itu. nggak mungkin ngumpul jadi satu, pasti ada yang menemukan ini satu-satu, dan orang yang menemukan pun terpilih, itu nggak mungkin orang sembarangan. Dan kalau kita lihat fisik pusaka kerisnya saja ya, keris. Iya. Masih Warangkannya saja itu. Warangkannya saja itu sudah baru. Ya mungkin Ya, ingin kita membuat itu gebrakan juga lah ya. tonton kronologi penemuannya apa ya, dari penjelasannya pihak Basarnas dulu. Iya. Ya, ini. Secara garis besar kronologis daripada penemuan benda-benda pusaka kebetulan ada di pantai wisata Pantai Menganti. Itu sekira pukul 5 pagi anggota kami itu masih jaga di sana atas nama Saudara Selamat, umur 40 tahun. Dia itu berkeliling di pantai. Awalnya menemukan sebuah benda satu yang besar. Ini tak ambilkan dulu. Awalnya ini. Awal pertama dengan posisi temancap, nancap di pasir. Kemudian yang kedua, setelah ini ditemukan, lainnya itu ada berserakan di daerah itu juga. Lah, kemudian setelah ditemukan yang berserakan itu, akhirnya terkumpul. Jumlahnya 12 pertama. Kemunculannya sendiri tiba-tiba atau seperti apa, Pak? Dengan
dengan tertemunya yang pertama ini kemudian lainnya berserakan di tempat lain, Tapi tidak jauh dari lokasi. tidak Ya? jauh dari lokasi yang ditemukan pertama. Kemudian ditemukan yang lain, pertama itu ditemukan 13, kemudian lagi ada penyusulan tadi sore itu ditemukan satu lagi. Berupa apa itu, Pak? Berupa kami sendiri juga belum tahu namanya. Tapi seperti tombak gitu, Pak. Seperti tombak. Kemudian menyusul tadi pagi juga ada penemuan, sudah diberikan semuanya ke sini. Jumlahnya ini ada 15 barang. Sampai dengan werangkanya itu tadi pagi sudah ditemukan juga yang ini. Hanya werangkanya saja. Bentuknya apa, Pak? Bentuknya werangka ini. Oh, bentuknya. Oke, itu tadi udah kita tonton bareng-bareng penjelasan dari Basarnas, kronologi penemuannya kayak apa. Dan menurut Mas Yuyun, kalau pusaka yang ditemukan itu ada kodamnya, Pak? Kalau emang pusaka beneran kan pasti ada ya. Kalau kita lihat itu memang sengaja dibuang, Ya. memang sengaja dibuang atau dilarung, itu memang duplikat semua. Itu ada sih salah satu yang memang ada khodamnya. Kalau kita bicara khodam, ada salah satu yang menarik saya tadi, saya sempat nonton videonya, itu ada satu pusaka yang Yang lumayan bentuknya lah, apa, ya. yang apa itu? Di kerisnya, Oh, dan yang lainnya enggak logam biasa. lah. logam biasa, dan itu memang sengaja dilarung, memang sengaja dibuang. Berarti pusaka kalau udah dibuang kan berarti udah enggak berguna. Nggak berguna. Itu yang punya itu perempuan itu. Oh. Semua Benar. barang itu. Iya, semua barang itu perempuan. Ya ini mohon maaf aja kalau salah ya. Ya ini Mohon kan dikoreksi, kan? Ya ini kan kita coba berpendapat kan. Boleh kan Iya. berpendapat kan. Apa itu negara kita kan demokrasi. Kalau emang pendapat kita salah ya mohon dimaafkan gitu kan. Ya itu pusaka itu yang punya perempuan, dan yang tapi berdomisilinya nggak di Jawa, Nggak di tapi Jawa. asli orangnya itu orang Pekalongan. Hmm. Dan ya ini hanya untuk ini sekilas pandangan kami ya, sekilas penglihatan dari metafisik. Mungkin ada sesuatu yang pemiliknya itu ada sesuatu yang memang ini harus dibuang. Kalau nggak dilarung ngeribeti. Nah, secara astral atau secara spiritual ya, memang dia mungkin diberitahu seseorang atau guru spiritualnya untuk semua benda-benda itu harus dibersihkan. Ya, sekilas tadi ya ada informasi semacam itu. Dan kodamnya itu sosoknya seperti apa? Kalau kodamnya rata-rata ular. Itu ya, yang satu tadi adalah ular, tapi yang lainnya memang nggak mencuri perhatian saya, hanya Hanya sekedar keris itu ya. iya, hanya satu ya. Iya sih. Satu. Aku aja yang ya dia awam lah ngelihat sekilas videonya kemarin pas lagi viral di TikTok itu kan lihat sekilas. Ah ini nggak mungkin asli lah gitu. Jelas nggak mungkin. Ya udah. Ya itulah pendapat kita. Ya iya, kalau itu dipercaya pusaka yang memang asli dari zaman Singosari ya, itu ya nggak apa-apa juga, malah bisa menguntungkan dari Negara juga gitu. negara, dan mungkin bisa dibuatkan museumnya juga kan, lebih bagus sih. Tapi kalau ada yang banyak yang mempercayai kalau pusaka itu memang pusaka dari peninggalan kerajaan, nah, ada sisi positifnya juga. Ya bagus lah. Ya nanti kita itulah nunggu apa kan harus ada penelitian juga. Iya.
keabsahan pusaka itu kan gak harus langsung asli apa enggak kan nggak bisa. Nggak Ya, bisa. ya cuman kita ini pendapat kita kayak gini, nanti keputusannya seperti apa seperti pendapat kita atau emang seperti pendapat yang menemukan itu ya udah ya gitu. Ya. Berarti mereka yang benar, kita yang salah gitu aja. Kita hanya beropini Iya, dan kita hanya melihat fisiknya saja. Nggak yang aneh-aneh lah. Ya udah ya Mas ya. Ya, Ya itulah pendapat kita dan apa itu mereview sedikit tentang penemuan senjata-senjata kerajaan Majapahit. Untuk video kita selanjutnya tentang apa, tonton aja terus, pantengin Misteri Jawa Entertainment. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam rayu, salam semesta raya.